Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijaksanaan kejawen. Sedulur kabeh, mari kita sambut malam ini dengan hati teduh. Semoga kesehatan, kedamaian, dan rezeki selalu mengalir dalam hidup panjenengan. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak. Silakan balas salam dengan salam panjenengan masing-masing di kolom komentar. Biar energi doa kita saling bersambung, saling mendoakan tanpa harus saling mengenal. Pernahkah panjenengan bertemu dengan orang yang hidupnya kelihatan aneh? Jalannya tidak lurus, sering terlihat menyimpang, berbeda dengan orang kebanyakan. Tapi, entah bagaimana, orang itu justru selalu sampai di tujuan yang tepat, bahkan lebih cepat dari yang kita kira. Itulah misteri orang berweton wage. Jalan mereka sering dianggap serong, salah arah, tapi justru itulah jalan yang paling pas untuk hidup mereka. Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia adalah jejak kosmis, semacam peta yang menuntun hidup seseorang. Wage, salah satu pasaran dalam kalender Jawa, sering dipandang sebagai weton yang sulit ditebak. Banyak yang mengira wage itu ruwet, keras kepala, dan sering bikin bingung. Namun, di balik semua itu, ada rahasia besar. Wage adalah weton yang jalannya justru penuh kejutan, tapi mengarah ke kebenaran yang sesungguhnya. 1. Jalan yang terlihat serong. Bayangkan sebuah jalan setapak di pinggir sawah, berbelok-belok, sebagian tertutup ilalang. Jika orang lewat malam hari, jalannya tak pernah lurus, kadang menghindari kubangan, kadang memutar melewati pematang, kadang menepi karena mendengar langkah yang tak tampak. Begitulah laku seorang yang lahir di weton wage, jalannya kerap tampak serong, tetapi justru itulah cara paling selamat untuk sampai. Sesepuh pernah dawuh, sing katon serong durung mesti salah, sing katon lurus durung mesti benar. Yang tampak melenceng belum tentu keliru, dan yang terlihat tertib belum tentu tepat. Wage menghidupi pepatah ini bukan sebagai pembenaran, melainkan sebagai kesadaran. Hidup bukan garis, ia adalah alur air yang mencari muara. Orang wage sulit betah di arus besar. Bukan karena angkuh, namun karena batinnya peka pada arus kecil yang tak kasat mata. Ketika semua orang memilih jalan utama, ramai, terang, dan berjeruji aturan, wage justru menangkap desir halus dari jalur samping, peluang tak disadari, tanda-tanda yang hanya muncul sesaat, dan isyarat lembut yang terasa, kebetulan, padahal sebenarnya panggilan. Di titik ini, wage sering dinilai aneh. Tetapi keanehan itu ibarat paruh burung yang bengkok, kelihatannya canggung, namun justru pas untuk mematuk biji yang tersembunyi. Dalam keseharian, langkah wage mudah disalahpahami. Ia menolak pekerjaan yang gajinya besar, memilih tawaran kecil yang justru membawanya bertemu orang yang kelak mengubah hidupnya. Ia melepas kesempatan yang tampak emas, karena firasatnya berkata, belum saatnya, dan beberapa bulan kemudian barulah terbukti, kesempatan itu memang jebakan. Orang melihatnya menunda, menoleh, bahkan berbalik arah. Hati wage melihatnya sebagai melipir strategis. Seperti wayang di balik kelir, gerak yang tampak sederhana menyimpan hitungan rumit tangan dalang. Wage jarang berjalan menabrak tembok. Ia mengakrabi seni, mencari celah. Kalau pintu depan terkunci, ia akan mengetuk pintu samping. Bila penjaga di sana tak ramah, ia menunggu saat pergantian jaga. Bila hari itu tak bersahabat, ia rela pulang dan kembali besok saat angin lebih teduh. Bukan pengecut, melainkan paham bahwa hidup tunduk pada titen, ilmu mencatat pola halus, kapan hujan turun tanpa tanda, kapan pasar sepi pembeli, kapan hati orang mudah diajak bicara. Dengan titen, wage memilih arah yang bagi orang lain terasa serong, padahal sesungguhnya mengikuti kontur semesta. Ada yang menyebut wage plin-plen. Sesungguhnya, ia hanya lentur. Alon-alon waton kelakon bukan berarti pelan tanpa arah. Itu cara wage menjaga ritme, menyesuaikan langkah dengan denyut sekitar. Ketika orang lain berlomba, wage menepi sebentar untuk mendengarkan napasnya sendiri. Ia tahu kapan harus rem tangan, kapan mesti gigi rendah, dan kapan gas ditekan halus. Hasilnya, wage jarang kehabisan bensin di tengah tanjakan. Memang ia tidak paling cepat, tetapi seringkali paling selamat. Pada urusan hati, wage sering terlihat berputar. Pendekatannya tidak frontal. Ia mengajak bicara orang tua dulu, menyapa tetangga, menitip salam pada kawan yang dipercaya. Orang mengira itu mengulur waktu,
Wage tahu ia sedang membangun jembatan kecil yang akan kuat ketika dilewati bersama. Dalam pertemanan, sikapnya yang terlihat muter-muter membuat banyak konflik justru padam sebelum membara. Wage jarang menabuh genderang perang. Dia memilih meniup seruling di tepi hutan, mengundang rusa keluar tanpa terkejut. Dalam usaha, Wage adalah pembaca sela. Ia suka proyek yang orang lain remehkan, sisa lahan di belakang gudang, jam sepi setelah subuh, atau produk sampingan yang dianggap tak laku. Dari ruang-ruang itulah Wage memungut remah keberuntungan. Ia tahu bahwa emas kadang berada di bagian batu yang tak dipukul. Maka Wage memukulnya sekali, di saat yang sunyi. Orang melihatnya seperti menebak-nebak. Wage tahu ia sedang melakukan tirakat kecil pada peluang. Namun, jalan serong ini punya ongkos. Wage harus siap dicurigai, ditanya, bahkan diragukan orang-orang terdekat. Ada masa ketika penjelasan tak berguna, karena kata-kata tak mampu memindahkan rasa yang bersarang di dada. Di sanalah Wage belajar diam yang berisi, diam yang bukan menyerah, melainkan memelihara bara niat agar tetap hangat. Sabar iku luhur. Wage memelihara kesabaran seperti petani merawat benih di musim kemarau, dengan ember kecil, tapi rutin, tanpa mengeluh. Jika kelak hasilnya tampak, orang akan berkata, ternyata benar ya, caramu. Wage biasanya hanya tersenyum, tidak berpanjang kata. Ia paham, kebenaran tidak butuh banyak tepuk tangan. Yang penting, jalan yang ditempuh selaras dengan getar batin. Manunggaling rasa lan laku. Hati yang bening menuntun langkah yang jernih, sehingga belokan yang tampak mencurigakan justru menjadi tikungan yang menyelamatkan. Bagi Wage, tujuan bukan sekadar sampai, melainkan sampai dengan rahayu. Sambil berjalan, ia memunguti pelajaran. Bagaimana mengalah tanpa kalah, bagaimana menepi tanpa tersingkir, bagaimana belok tanpa kehilangan arah. Inilah laku yang membuatnya tetap utuh meski medan berliku. Wage bukan pembangkang nasihat, ia hanya setia pada bahasa halus yang berbisik dari dalam. Bila orang bertanya, kenapa lewat sana? Wage menjawab pelan, sebab di sanalah kakiku tak tergelincir. Pada akhirnya, yang tampak serong adalah cara lain untuk hormat pada realitas. Jalan lurus terkadang tidak memedulikan batu, ranting, atau aliran air di bawahnya. Jalan Wage justru menghormati semua itu, mengajari kita rendah hati pada kontur kehidupan. Dan bukankah sungai paling besar pun mulanya adalah aliran kecil yang pandai mencari jalannya, membelok berkali-kali sebelum tiba di laut? Inti poin ini, Wage memilih belokan bukan karena ragu, tetapi karena paham arah. Yang tampak serong seringkali adalah kepintaran membaca medan, bukan kesalahan memilih tujuan. Ketika langkah Wage berbeda, penilaian pun bermunculan, aneh, keras kepala, tak konsisten. Namun, apa jadinya jika justru di balik salah paham itu tersembunyi sumber tenaga yang membuat Wage tahan banting, tajam firasat, dan sulit dipengaruhi ombak pendapat orang? Mari kita selami poin 2, untuk melihat bagaimana prasangka orang menjadi cermin yang menguatkan laku Wage, bukan melemahkannya. 2. Kekuatan di balik kesalahpahaman. Sejak dahulu, orang Wage sering dicap, beling, sulit diatur, keras kepala, bahkan kadang dianggap tidak tahu sopan santun. Di mata orang lain, langkah Wage sering membingungkan. Mereka berjalan bukan di jalur yang biasa, berbicara dengan gaya yang kadang dianggap nyelekit, dan mengambil keputusan yang seolah bertentangan dengan logika umum. Namun di balik semua kesalahpahaman itu, tersembunyi sebuah kekuatan batin yang tak mudah dimengerti. Wage memiliki kemampuan alami untuk mendengar apa yang tak terucapkan, merasakan apa yang tak tampak. Mereka punya intuisi yang tajam, kadang membuat orang lain tercengang. Kesalahpahaman yang jadi tameng. Orang yang salah paham pada Wage sebenarnya tanpa sadar sedang membuat benteng perlindungan bagi dirinya. Karena dianggap aneh dan tak bisa ditebak, Wage sering terhindar dari eksploitasi orang-orang yang berniat memanfaatkan. Mereka tidak mudah dijadikan boneka, tidak gampang dimanipulasi. Justru karena orang segan dan kadang malas berurusan, Wage sering dibiarkan berjalan sesuai jalannya sendiri. Dan disitulah Wage menemukan kebebasan sejati. Coba bayangkan, saat kebanyakan orang sibuk mengikuti standar sosial, Wage justru berani menapaki jalannya dengan santai. Walau dipandang miring, mereka tidak kehilangan arah. Mereka seakan berkata dalam hati, ora popo kowe nganggep aku aneh, sing penting aku ngerti dalanku dewe. Mata batin yang terbuka.
Orang Wage seringkali mampu membaca situasi dengan cara yang tidak biasa. Ketika semua orang sibuk menghitung angka keuntungan, Wage bisa merasakan aura dari sebuah keputusan. Ada kalanya mereka menolak peluang besar hanya karena batinnya tidak sreg. Dan anehnya, waktu kemudian membuktikan bahwa keputusan itu benar. Mereka juga peka terhadap tanda-tanda kecil, suara burung di pagi hari, mimpi yang samar, atau getaran hati ketika bertemu seseorang. Sesuatu yang bagi orang lain dianggap sepele, bagi Wage adalah petunjuk. Sesepuh Jawa sering menyebut ini sebagai ilmu rasa, kemampuan memahami pesan semesta lewat perasaan halus. Orang yang tidak paham akan bilang Wage, lebay, atau terlalu percaya firasat. Tapi kenyataannya, intuisi Wage sering lebih akurat daripada logika. Kekuatan dari kata-kata orang. Kesalahpahaman orang lain bukan membuat Wage hancur, justru menguatkan mentalnya. Semakin banyak yang meragukan, Wage semakin terbiasa berjalan sendiri. Semakin banyak yang menertawakan, Wage semakin terlatih menajamkan pendirian. Mereka belajar sejak muda bahwa dunia tidak selalu adil, dan tidak semua orang bisa menerima perbedaan. Dari situlah lahir kekuatan hati yang luar biasa, keteguhan. Kekuatan ini membuat Wage mampu bertahan dalam badai. Ketika orang lain rapuh karena cibiran, Wage sudah kebal. Mereka sudah kenyang dicap, salah arah, sejak awal. Sehingga kritik bukan lagi cambuk, melainkan bahan bakar. Cerita leluhur. Ada sebuah kisah turun-temurun tentang seorang tokoh berweton Wage di sebuah desa. Dulu, ia selalu dituduh pemalas, karena sering duduk diam di bawah pohon randu, seakan tidak bekerja. Tapi ternyata, ia sedang mengamati arah angin, gerak awan, dan tanda-tanda musim. Dari pengamatan itu, ia tahu kapan waktu yang tepat untuk menanam padi. Hasilnya, sawahnya selalu panen melimpah, sementara orang lain sering gagal. Dari cerita ini kita belajar, apa yang terlihat sebagai kemalasan, bisa jadi adalah bentuk kearifan. Apa yang dianggap orang sebagai jalan salah, ternyata adalah strategi. Wage tidak perlu berteriak membela diri, waktu sendirilah yang membuktikan kebenaran langkahnya. Belajar dari Wage. Bagi kita semua, Wage mengajarkan satu hal penting, jangan takut disalahpahami. Tidak semua orang akan mengerti jalan hidup kita, dan itu wajar. Selama kita mendengar suara hati, selama kita setia pada laku batin, maka meski jalan itu terlihat serong, sesungguhnya itulah jalan yang paling benar untuk diri kita sendiri. Kesalahpahaman orang lain adalah cermin. Wage belajar mengenali dirinya lewat mata orang lain yang salah menilai. Dari sanalah mereka menemukan jati diri, semakin jelas, semakin kokoh. Inti poin ini, Wage memang sering disalahpahami, tapi justru dari kesalahpahaman itu lahirlah keteguhan, intuisi, dan kebebasan batin. Mereka menjadi pribadi yang tidak mudah digoyahkan oleh pendapat orang lain, karena sudah terbiasa berjalan dengan keyakinan sendiri. Namun, sedulurku, meski Wage memiliki intuisi tajam dan kekuatan dari kesalahpahaman, bukan berarti jalan hidup mereka mulus. Sebaliknya, Wage seringkali diuji lebih berat dari weton lain. Ujian itu datang silih berganti, rezeki yang terlambat, jalan hidup yang berliku, hingga cobaan yang membuat batin mereka ditempa habis-habisan. Mari kita lanjutkan ke poin 3, untuk melihat bagaimana ujian itu justru menjadikan Wage pribadi yang luar biasa kuat. 3. Ujian hidup yang tidak mudah. Sedulurku, tidak ada jalan Wage yang mulus bagai jalan tol. Sejak lahir, mereka seperti ditakdirkan untuk melewati tikungan, tanjakan, bahkan jalan yang penuh batu. Banyak orang bilang, uripmu kok abot, rek. Dan Wage hanya tersenyum getir, sebab mereka tahu, memang begitulah laku yang harus dijalani. Seorang sesepuh pernah dawuh, wong sing uripe kerep ditantang, bakal dadi watu sing keras, ora mung lempung sing gampang pecah. Orang yang hidupnya sering diuji akan jadi batu kuat, bukan tanah liat yang mudah hancur. Dan itulah Wage. Ujian dari rezeki. Banyak orang Wage mengalami rezeki yang tersendat. Mereka bukan tipe yang langsung kaya raya begitu memulai sesuatu. Usahanya sering jatuh bangun, kadang berhasil sedikit lalu hilang lagi. Seolah ada tangan gaib yang terus menguji kesabaran mereka. Namun dari situ, Wage belajar arti perjuangan. Mereka jarang manja pada kemudahan, sebab hidup mendidik mereka untuk meraih dengan peluh. Inilah yang membuat Wage lebih menghargai setiap rupiah,
setiap sesuap nasi. Sering pula Wage melihat teman sebayanya sudah mapan, sementara dirinya masih tertatih. Rasa iri mungkin muncul, tapi segera padam karena Wage sadar, hidupnya punya ritme sendiri. Sing sabar, Gusti ora sar. Tuhan tidak pernah tidur, hanya menyiapkan waktu yang tepat. Ujian dari hubungan sosial. Dalam pergaulan, Wage juga sering dianggap berbeda. Mereka sulit dipercaya sepenuhnya, karena jalan pikirannya tidak sama dengan kebanyakan. Kadang mereka dicurigai, kadang dibicarakan di belakang. Bahkan dalam keluarga pun, Wage sering jadi kambing hitam ketika sesuatu tidak berjalan baik. Namun, justru dari sana Wage belajar tahan banting. Mereka tidak lagi kaget bila dicibir, tidak rapuh bila disalahkan. Mental mereka ditempa seperti besi dalam api. Sakit memang, tapi hasilnya membuat Wage semakin kuat. Ada pepatah Jawa, sing diguyang banyu deres, bakal dadi watu sing atos. Yang sering diterpa hujan deras, justru jadi batu keras. Begitulah Wage, semakin banyak kritik dan cobaan, semakin tangguh mereka berdiri. Ujian dari diri sendiri. Yang paling berat sesungguhnya bukan dari luar, melainkan dari dalam diri Wage. Hati mereka sering bimbang, pikiran mereka sering bertarung sendiri. Kadang mereka merasa jalan yang dipilihnya aneh, lalu muncul rasa ragu. Namun anehnya, di saat-saat seperti itu, selalu ada kejadian kecil yang meneguhkan. Entah itu mimpi yang terasa nyata, entah bisikan hati, entah pertanda alam. Wage pun kembali teguh melangkah. Di titik inilah Wage belajar arti laku tirakat. Mereka sadar, tidak semua hal bisa diraih dengan kerja keras semata. Ada kalanya mereka harus menundukkan diri, membersihkan batin, dan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Cerita laku Wage. Ada kisah tentang seorang Wage di sebuah dusun yang hidupnya serba sulit. Ladangnya kecil, panennya sering gagal, anaknya sakit-sakitan. Orang-orang menganggapnya kurang pintar mengelola hidup. Namun, alih-alih mengeluh, ia memilih melakukan tirakat, berpuasa Senin Kamis, bersedekah meski hanya segenggam beras, dan rajin membantu tetangga. Apa yang terjadi? Perlahan, kesulitan demi kesulitan terurai. Anak-anaknya tumbuh sehat, sawahnya berangsur subur, bahkan ia dikenal sebagai orang yang paling dermawan di kampung meski hartanya tak seberapa. Dari sinilah kita paham, ujian bukan untuk menjatuhkan Wage, melainkan untuk menumbuhkan kekuatan dan kejernihan hatinya. Pelajaran dari Wage. Sedulurku, Wage mengajarkan kita bahwa ujian hidup bukan tanda kebencian Tuhan, melainkan bentuk kasih sayang. Wage ditempa agar tidak rapuh, agar kelak ia mampu memikul beban lebih besar. Sama seperti besi yang harus dibakar berkali-kali agar menjadi keris pusaka. Jika Wage hanya diberi jalan lurus dan mudah, mungkin mereka tak akan menjadi pribadi sekuat sekarang. Inti poin ini, Wage adalah simbol ketangguhan. Hidup mereka penuh ujian. Tetapi dari ujian itulah lahir jiwa yang kokoh, mental yang tahan banting, dan hati yang lebih peka pada suara semesta. Namun, sedulurku, setelah ditempa oleh berbagai ujian, Wage tidak berhenti sampai di situ. Justru dari proses itulah lahir sebuah keistimewaan, suara batin yang sangat kuat. Wage seringkali memilih jalan sulit bukan karena nekat, tapi karena merasa ada panggilan halus yang tidak bisa diabaikan. Mari kita lanjutkan ke poin 4. Untuk melihat bagaimana panggilan batin itu menjadi kompas yang menuntun Wage di jalan hidupnya. 4. Panggilan batin yang kuat. Sedulurku, ada satu hal yang membuat Wage tampak berbeda dari weton lainnya. Suara batin mereka sangat kuat. Seakan-akan ada bisikan halus dari alam semesta yang menuntun langkahnya. Kadang bisikan itu tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi Wage selalu bisa merasakannya dengan jelas. Orang lain mungkin melihat Wage seperti keras kepala. Kenapa sih kok milih jalan sulit, padahal ada jalan mudah di depan mata? Tapi Wage tidak bisa menutup telinganya dari panggilan batin itu. Bagi mereka, suara hati lebih penting daripada suara keramaian. Mereka percaya, bila hati sudah berkata, ya, atau tidak, maka langkah kaki pun harus ikut. Menolak jalan mudah. Tak jarang Wage melepas kesempatan besar hanya karena firasatnya tidak sreg. Orang-orang tentu bingung, bahkan menganggap Wage bodoh. Namun, waktu sering membuktikan bahwa keputusan Wage justru menyelamatkan. Jalan mudah kadang hanyalah jebakan yang manis di depan, tapi getir di belakang. Wage lebih memilih jalan terjal,
asal hatinya tentram. Sesepuh Jawa berkata, wong sing tansah ngrungokke suara atine, bakal luwih cedhak karo Gusti. Orang yang mendengar suara hatinya, sejatinya sedang mendekat pada Tuhan. Wage hidup dengan prinsip ini, meski harus tampak aneh di mata orang banyak. Kompas tak kasat mata. Bagi Wage, suara batin adalah kompas. Saat semua tanda-tanda dunia membingungkan, Wage menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu bertanya pada dirinya sendiri, apa sing atiku krungu? Dari situ, ia menemukan arah. Dan anehnya, langkah Wage sering tepat, meski tidak berdasarkan perhitungan rasional. Cerita turun-temurun menyebutkan, ada seorang Wage yang berani menunda pernikahannya hanya karena merasa ada suara yang belum reda. Orang-orang menganggapnya pamali, bahkan menertawakan. Tapi setelah beberapa bulan, terbukti bahwa keputusan itu menyelamatkan rumah tangganya dari bencana besar. Panggilan untuk menjadi penjaga. Tak hanya dalam hal pribadi, Wage sering merasa terpanggil untuk menjaga orang lain. Mereka bisa tiba-tiba datang membantu tanpa diminta, seolah hatinya dipanggil untuk hadir di waktu yang tepat. Kadang orang menganggap itu kebetulan, tapi Wage tahu, itu adalah bagian dari laku hidupnya. Dalam tradisi Jawa, ini disebut rasa panggilan gaib, hubungan halus antara jiwa manusia dan semesta. Wage peka terhadap itu. Itulah sebabnya, Wage sering punya peran sebagai penengah dalam konflik, pengingat dalam keluarga, bahkan penyelamat dalam situasi sulit. Belajar dari Wage. Sedulurku, Wage mengajarkan kita untuk tidak meremehkan suara hati. Di tengah dunia yang bising oleh opini, berita, dan logika, suara hati kadang menjadi satu-satunya cahaya yang jernih. Wage adalah bukti bahwa mendengarkan batin bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Inti di poin ini, Wage adalah pribadi yang hidup dipandu oleh panggilan batin. Mereka lebih memilih mengikuti suara halus dalam hati meski tampak sulit, karena mereka percaya bahwa suara itu berasal dari Yang Maha Mengetahui. Dan akhirnya, sedulurku, meski jalan Wage sering tampak menyimpang, penuh belokan, dan sulit dipahami, namun pada akhirnya selalu menuju kebenaran. Wage bukanlah mereka yang tersesat, melainkan mereka yang paling setia pada suara sejatinya. Mari kita masuk ke poin 5, untuk menyingkap bagaimana jalan Wage justru menjadi jalan kebenaran yang utuh. 5. Jalan Wage adalah jalan kebenaran. Sedulurku, setelah kita memahami bagaimana Wage berjalan di jalan yang terlihat serong, bagaimana mereka sering disalahpahami, lalu ditempa oleh ujian hidup, hingga akhirnya setia pada panggilan batinnya, tibalah kita pada rahasia terakhir. Ternyata jalan Wage adalah jalan kebenaran itu sendiri. Banyak orang menganggap Wage mudah tersesat karena tidak mengikuti jalur umum. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, Wage justru jarang benar-benar hilang arah. Mengapa? Karena mereka selalu mendengarkan suara sejatinya. Mereka tidak sibuk mengikuti orang, tidak sibuk menuruti pandangan luar. Wage hanya menuruti satu hal, kebenaran dalam dirinya. Kejujuran pada diri sendiri. Inilah inti dari jalan Wage. Mereka mungkin tidak selalu jujur dalam kata, tetapi dalam laku hidupnya, Wage sulit membohongi hati sendiri. Kalau tidak suka, mereka akan tampak menjauh. Kalau tidak setuju, wajah mereka akan menunjukkan isyarat. Wage bisa berpura-pura di depan orang, tapi batinnya tetap tahu apa yang benar. Dan itulah yang membuat langkah mereka jarang meleset jauh. Sesepuh berkata, sapa sing ora gelem ngapusi atine, bakal dituntun marang bebener. Siapa yang tidak mau menipu hatinya sendiri, akan dituntun menuju kebenaran. Wage hidup dengan hukum ini. Jalan yang tampak rumit, hasilnya tepat. Kalau kita amati, Wage sering memilih cara yang rumit. Mereka tidak langsung menuju tujuan, tetapi berbelok, berhenti sejenak, bahkan kadang mundur dulu. Namun hasil akhirnya seringkali lebih kuat, lebih matang, dan lebih tepat sasaran daripada mereka yang berjalan lurus terburu-buru. Ibarat seorang dalang, Wage tidak sekadar menggerakkan wayang ke kiri atau ke kanan, melainkan memastikan setiap gerak punya makna. Orang luar melihatnya berputar-putar, padahal Wage sedang membangun alur. Dan ketika akhirnya sampai, semua orang baru sadar, ternyata benar, jalannya Wage memang tepat. Jalan Wage adalah jalan rahayu. Jalan Wage bukan hanya benar, tapi juga membawa rahayu, keselamatan dan ketentraman. Mereka jarang menjadi orang yang merugikan orang lain. Meski jalannya membingungkan,
Wage tetap berhati-hati agar tidak melukai. Inilah yang membuat kehadiran Wage sering dirindukan, meski orang awalnya tak memahami mereka. Ada kisah tentang seorang Wage di sebuah desa yang dulu dianggap keras kepala. Tapi ketika terjadi masalah besar di kampung, ia justru muncul sebagai penengah. Dengan cara yang tidak biasa, ia berhasil mendamaikan dua pihak yang hampir berkelahi. Saat itu, semua orang baru menyadari bahwa jalan Wage yang berbeda justru menyelamatkan banyak orang. Pelajaran dari Wage. Sedulurku, Wage mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu terlihat lurus. Kebenaran sejati kadang tersembunyi di balik belokan, di balik jalan yang tampak serong. Dan Wage adalah saksi bahwa mengikuti suara hati, meski tampak aneh, pada akhirnya akan menuntun kita pada jalan yang benar. Inti di poin ini, jalan Wage adalah jalan kebenaran. Bukan karena selalu tampak lurus, tapi karena Wage setia pada suara batin, jujur pada dirinya sendiri, dan berhati-hati agar langkahnya membawa rahayu bagi diri dan orang lain. Dan kini, setelah kita menyelami 5 lapisan laku Wage, kita bisa melihat dengan jelas, Wage memang tampak serong, tapi sebenarnya paling tepat. Mari kita simpulkan, agar makna ini lebih dalam meresap di hati kita. Sedulurku, weton Wage mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu harus lurus. Kadang jalannya memang berbelok-belok, kadang orang mengira salah, tapi siapa tahu justru itu jalan paling tepat. Wage mengajarkan bahwa kesalahan yang terlihat bisa jadi kebenaran yang sesungguhnya. Dan kebenaran sejati kadang hanya bisa ditemukan oleh orang yang berani dianggap salah. Seperti dawuh para leluhur. Urip iku mung mampir ngombe. Sing penting ojo mung ngoyak dalan sing rame, nanging goleki dalan sing gawe atimu tentrem. Jadi, buat sedulur yang lahir di weton Wage, jangan minder kalau jalan hidupmu berbeda. Itu bukan kesalahan, itu adalah keunikanmu. Kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada sedulur-sedulur yang lain. Tulis juga di komentar, apakah panjenengan termasuk Wage? Dan bagaimana pengalaman hidup panjenengan selama ini? Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu.